الله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله ومن له البلاد ورجال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على من اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا من اسمه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا من اسمه صاحب القرى صلى الله عليه وسلم من اسمه طه صلى الله عليه وسلم من اسمه ياسين صلى الله عليه وسلم من اسمه Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam wa man ismuhu khatamin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Mau main Mas Rizky enggak? Main enggak? Enggak usah. Nggak usah. Capek nih, banyak job ini Pak, udah dari minggu kemarin. Alhamdulillah malam hari ini kita di akhir penghujung bulan Maulid ya Pak, 29 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bersama-sama setiap bulan Maulid kita diajarkan, walaupun tampilannya ngaji Maulid Pak, walaupun tampilannya ngaji Maulid itu kita diperlihatkan untuk berbahagia, bersenang-senang. Di dalam kitab tafsir Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti itu diperintahkan annal farah maktubatan fi amril Quran. Nah, redaksinya gitu di kitab tafsir Jalaluddin, bahwa kebahagiaan yang paling hakiki itu annal faraha, kebahagiaan yang paling hakiki itu bukan kita banyak duit. Nah, tapi kadang kalau nggak ada duit kita pusing juga Pak ya. Pusing juga gitu. Tapi di redaksi itu annal faraha maktubatan, kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW fi amril Quran, yang memang sudah termaktub di dalam Al-Quran, di Injil, di Taurat. Makanya dalam Al-Quran firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu akan datang rahmat dan juga anugerah. Fabidzalika falyafrahu, maka karena datangnya anugerah tadi berupa lahirnya Nabi Muhammad dan rahmat berupa pertolongannya Nabi Muhammad, fabidzalika falyafrahu, maka bersenanglah. Redaksinya qul bi fadlillah, anugerah itu apa anugerahnya? Datangnya Nabi, lahirnya Nabi. Wa bi rahmatih, kasih sayangnya, kita sedosa apapun kita pasti dikasih rahmat sama Allah, masuk surga Pak. Masuk surga. Sebagaimana kemarin hadis kedua kitab Al-Berjanji kan gitu Pak. Umat Nabi 3 golongan. Golongan pertama yakti bi ghairi hisab,
nanti masuk surga tanpa hisab, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu orang-orang yang minan nabiyyin dari kalangan para nabi, wasiddiqin orang-orang yang siddiq, wasyuhada orang-orang yang syahid, wassolihin dan orang-orang yang soleh. Nah, kita ngikut-ngikut orang soleh termasuk itu syafaat. Nah, yang kedua, golongan yang kedua adalah orang yang ya'tu nabi dzunubihim wa khataya, datang dengan kesalahannya, dengan dosanya, fayughfar lahum, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, pasti diampuni. Nah, golongan kedua. Nah, golongan ketiga, ini kita, golongan ketiga. Ya'tu nabi dzunubihim wa khatayahum ka'amsalil jibal, datang dengan dosa-dosa besarnya, dengan kesalahan-kesalahan banyaknya, sebagaimana kesalahan bentuknya sebesar gunung, sangat besar sekali, sampai-sampai malaikat bingung, ini diampuni apa enggak umatnya Nabi ini, kata malaikat Jibril. Apa kata Allah? Ukhruju ya Rabbana wajadna a'maluhum, ya Rabb, sampaikan kepada Muhammad, malaikat yang doa, ini umatnya Nabi paling banyak besar dosanya nih ya Rabb, bagaimana ini? Kata Allah, bi'izzati wa jalali, dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya, sampaikan kepada Muhammad, ya Jibril, mangkana qalbahu min khardalin misqala habbatin minal iman, kalau ada umat Nabi di dadanya, di hatinya yang masih terbesit rasa iman, kemudian dia bersaksi antashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yadkhuluna jannah bi rahmati, kata Allah, mereka masuk surga dengan rahmatku. Nyambung dengan kitab Jalaluddin Al-Mahalli Wasyuyuti tadi, fabi kul bi fadlillah wa bi rahmati. Nah, sama-sama rahmat ya. Jadi di ujung kita masuk surga karena rahmat Allah, di awal dulu kita sudah dikasih, pokoknya kamu senang, kamu berbahagia dengan lahirnya Nabi, dengan maulidin Nabi, terakhir masuk surga dengan dirahmati. Ya, bukan dengan amal kita, bukan dengan sholat kita, bukan Pak. Kita mau orang ruwet gitu. Nah, itu salah satu pijakan kita, bahwa kita harus bangga, kita harus yakin benar bahwa kita ini nggak salah menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu Pak. Jadi itu pembukanya. Nah, tadi sampai lupa ya, sama-sama kita hormati Pak Sodik MG aja. Ada Pak Sodik, bendahara kita, juga sesepuh kita Pak Ustadz Riko Hidayat, Muhammad Sobo, Bapak-bapak Sekjen RT, Bapak sekalian, Zainuddin. Alhamdulillah hari ini kita taklim lagi. Sebelum taklim, mari kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan wasilah surah Al-Fatihah ini kita khususkan untuk diri kita pribadi. Mudah-mudahan ruhina wa jasadina, ruh kita, jasad kita senantiasa dibimbing oleh Allah SWT, dijauhkan dari larangannya, didekatkan dari perintah Allah, dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah kesehatan kita ruhi wa jasadihi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila qaulin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi, khususan Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi kitab Riyadhus Shalihin. Allah Ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'lin darajatuhum wa bi ulumihim wa bi nafa'atihim wa bi anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syekhul Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Dalam
Hijriyah, karena memang ini di akhir-akhir Rabiul Awal. Pasti amalan Nabi itu banyak contoh ukhuwahnya, sampai-sampai seorang Abu Bakar As-Siddiq itu ketika jadi khalifah itu beliau penasaran dengan istri Nabi yang bernama Sayyidah Aisyah Al-Humairah. Aisyah ini kebetulan anaknya Abu Bakar, Pak. Ya, setelah Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq ini penasaran nanya sama anaknya, ya Aisyah, kira-kira amalan apa yang belum sampai atau belum disampaikan kepada umatnya, lebih-lebih kepada saya, kata Abu Bakar. Oh, ada ayahku, karena memang Aisyah ini anak Abu Bakar. Apa itu? Dijelaskan dalam hadis, watba'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bahwa akhlak yang baik itu pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik akhlak. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, daripada bukan manusia. Apa itu? Watba'us sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahwa orang kalau memang dalam hatinya baik, sikapnya baik, akhlaknya baik, watba'us sayyi'ah, ketika dia diberikan kejelekan, hasanata tamhuha, dia balas dengan kebaikan. Wah, berat sekali. Ketika Nabi diejek-ejek, balas dengan kebaikan. Kita diejek-ejek, wah, Pak Sekjen gini-gini, oh udah Pak Sekjen tenang aja. Kata Nabi kan, kalau kamu diberikan kejelekan, diberikan keburukan, maka balaslah dengan kebaikan. Tapi ya angel, tapi berat sih. Satu contoh, Nabi di Taif, beliau dakwah, dilempar batu, dilempar kotoran sampai berdarah kepalanya, darahnya sampai ngocor di kaki bagiannya. Apa kata malaikat Jibril yang kemarin sudah diceritakan Ustaz kemarin Maulid? Kata malaikat Jibril, Taif ini memang pegunungan. Ya Rasulullah, engkau dihina, dicaci maki, dilempari batu sampai berdarah. Kenapa engkau nggak marah? Engkau cukup bilang balikin, terbalikin aja gunung Taif itu. Nah, kata bahasa Ustaz kemarin. Kalau engkau bilang balikin tuh, hancurin Taif, saya akan hancurin, kata malaikat. Jangan, kata Nabi. Nah, tadi kan dihina, dicaci, tapi Nabi balas dengan kebaikan, dengan doa. Jangan, malaikat Jibril, kita doain aja biar mereka nanti jadi baik, keturunannya jadi baik, anak keturunannya bisa syiarkan Islam. Betul, Pak. Betul sekali. Begitu juga saat Abu Bakar paling nggak tahu, kebiasaan Nabi itu kalau ke pasar mampir ke orang yang maaf buta, yang memang kesel sama dia, benci sama dia. Tapi Nabi suka nyuapin dia, ngasih kebaikan, sambil disuapin, halus, lembut. Gimana Pak? Enak Pak makanan ini? Enak. Sambil cerita begitu, si orang tua buta tadi bilang, ini ada aja nih, ada orang nyebar agama baru, nyebar ajaran baru, nggak bener begini. Oh gitu. Tapi Nabi masih halus. Siapa emang namanya Pak? Nih katakanlah bahasa kita. Itu si Muhammad namanya. Muhammad itu katanya dapat wahyu lah, beginilah, begitulah. Apa itu? Saya aja yang orang sepuh senior di sini nggak terima itu begitu. Tapi dia sih dibilangnya bener orangnya, al-amin gitu bahasanya gitu bahasa kita. Nabi dengan halus nyuapin. Dah tempo hari Nabi wafat. Nah, Abu Bakar lah itu. Ya Abi, kata Aisyah, ya ayahku,
inilah amalan Rasulullah yang memang mengetes hatinya, kira-kira hati kita ini bersih dan baik nggak? Nah, ngeteslah Abu Bakar ke pasar, suapin bapak ibu tadi. Pertama halus Pak, pertama halus. Ini bapak tahu bapak masih nyuapin saya masih. Itu karena orang buta itu nggak tahu kalau Nabi wafat. Masih aja itu Muhammad nyebar-nyebar ajaran baru, nggak jelas itu, gila itu orang begini-begini. Ngomong begitu, Abu Bakar yang tadinya halus, suapannya halus, langsung Pak jelek dari ke mulutnya. Kita kan begitu sih Pak. Ini orang dibaik-baikin malah nggak bener sama kita, jelek. Nah, kalau kita gitu, kalau PRT gitu ya, jelek ke mulutnya. Loh, ini siapa ini? Ini bukan biasanya nyuapin saya nih, katanya begitu. Ini bukan orang yang biasa nyuapin saya nih, katanya. Ini siapa ini? Saya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa ini Abu Bakar? Saya sahabatnya. Baik kok. Saya sahabatnya. Sahabat siapa? Sahabat yang sering nyuapin Anda, Pak. Nah, gitu. Emang yang nyuapin saya siapa? Oh, nyuapin kamu sehari-hari yang sering kamu hina, kamu anggap orang gila, kamu anggap orang gak benar. Itu ya yang sering ngasih kamu makan dengan halus, lemah lembut, ya kan? Siapa emang? Itu dia Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Terus orangnya kemana? Sudah wafat 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu. Pantes nangis itu orang buta itu. Ya Allah, nangis. Mana tempatnya? Mihrabnya. Mihrabnya kan Masjid Nabawi. Saya ingin ke sana, dicium bekas sujud Nabi oleh orang buta. Kemudian orang buta tadi bersaksi, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa yang bisa kita ambil, Pak? Nabi diejek, dihina, diberikan keburukan, tapi suami dengan bagus, dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Watba'us sayyi'atal hasanah tamfuha. Karena apa? Orang yang diberikan kejelekan kemudian dia balas dengan kebaikan. Wa khaliqin nas adalah penciptaan manusia bi khuluqin hasanin. Sebaik-baik penciptaan Allah adalah akhlaknya yang baik. Tapi berat Pak. Tapi berat. Saya juga berat. Kemarin dibantu ini kagak dibantu. Kemarin datang ke hajatannya, ke saya hajatan ini enggak datang gitu lah. Berat tapi ya itu tadi minimal kita tahu setelah berat seperti itu kita kembalikan astagfirullah ya Allah. Katanya mengikut Nabi, ya udah kita ikhlasin, biarin dah datang, biarin bikin rusak. Nah, itu salah satu contoh ukhuwah Nabi yang mengajarkan kita balaslah kejelekan dengan kebaikan. Ada ajaran Nabi juga dalam Al-Qur'an surah Ibrahim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya kebaikan yang engkau lakukan kepada orang lain itu akan kembali kepada dirimu, dan kejelekan kejelekan yang engkau berikan kepada orang lain akan juga kembali kepada diri kita. Nah, itu ajaran Al-Qur'annya begitu. Tapi kalau Nabi memaknai Al-Qur'an ini sangat-sangat bijak sekali. Ya udah, ikut balas kejahatan dia, keburukan dia dengan kebaikan-kebaikan. Kalau Al-Quran tegas, lu berbuat baik, lu dapat baik. Lu berbuat jelek, lu juga dapat jelek dari diri lu sendiri. Nah, bahasa kasarnya gitu, Pak. Bahasa kasarnya gitu, Pak. Nah, jadi itu. Makanya kita belajar kitab Riyadhus Shalihin tentang jalan-jalan kebaikan. Oke, gitu Pak ya. Itu cerita tentang Nabi yang insyaallah di akhir Rabiul Awal. Sebelum kita masuk ke Riyadhus Shalihin, seperti biasa kita baca sholawat Jibril dan kita baca sholawat burdah. Mudah-mudahan wasilah sholawat Jibril sambil kita ingat-ingat dosa kita, beristighfar, sambil kita ingat hajat munajat kita yang kita inginkan, kita ikhtiarkan dengan sholawat sambil kita batin, mudah-mudahan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minna afwali muhtahibi maulaya salli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallu ala nabi Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita masuk ngaji kita dari sholihinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah fi daraini amin. Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitab Riyadhus Shalihin babun fi turuqil khair, bab tentang banyak-banyak jalan atau banyak-banyak cara melakukan kebaikan. 2 minggu lalu kita sudah masuk hadis tentang wudu. Wudu itu asal kata dari daun, Pak. Daun itu artinya aura cerah. Makanya fi yaumil qiyamah wajhu daun, akan dikelompokkan wajah-wajah umatnya Nabi ini yang aura-auranya cerah. Siapa aura-aura cerah itu? Fi asbiqil wudu, orang yang senantiasa menjaga wudunya walaupun enggak waktu sholat. Pagi misalkan Pak De ini habis subuh berangkat kerja, wudu, setelah wudu kerja, kena pasir kena semen nggak apa-apa, tapi masih menjaga wudu. Nanti mau sholat duhur wudu lagi, terus pokoknya setiap selesai wudu, kecuali kentut nih Pak De lagi plester, kentut ambil wudu lagi, bersihin wudu, baru kerja lagi. Nggak apa-apa kena semen, kena pasir, segala macam. Supaya ikhtiar kita, walaupun kita super what, ada amalan khusus Pak, ada amalan khusus yang mungkin gampang kan, cuma memelihara wudu kita, gitu. Nggak apa-apa kan ya? Lupa masa ya, lupa juga namanya kita. Tapi minimal saya gitu, kalau lagi belajar tentang wudu ini rajin Pak. Pak Saudara, jaga wudunya itu rajin. Ntar kalau tentang wudu udah lewat, lewat lagi. Itulah manusia. Makanya saya bilang kemarin, kata Imam Al-Ghazali, wattakhadha abdan ba ilaihi khirfatan. Kita ini sadar nggak sadar, semangat nggak semangat, pasti potensi dosa ada. Kama takhadha at-ta'ah ilaihi asyaddu khirfah. Tapi kalau ada ilmu, ada peluang, kok ada mengarahkan kita ke ketaatan, asyaddu ilaihi khirfah, kita harus lebih semangat, lebih berusaha lagi. Contoh tadi wudu, pas lagi
musim mastot apa namanya tentang wudu, ya udah kita jaga wudu kita, ketut wudu lagi gitu. Pas besok ya itu manusiawi gitu, tapi minimal kita punya ikhtiar gitu. Nah, itu ya. Jadi tentang wudu. Jadi kita ingat lagi hadis ke-129 bahwa wudu itu ketika kita membasuh wajah kita, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainiha. Setiap air yang menetes dari wajah kita setelah wudu itu adalah tetesan membersihkan dosa-dosa wajah kita. Yang tadinya mata kita ngelihat cewek cakep Pak RT di jalan, pas wudu dibersihin secara batiniahnya. Dohiron wa batinan. Dohiron kita bersih dari segi kotoran, debu. Tapi wa batinan bersihin dosa-dosa kita melihat sesuatu yang dilarang. Salah satunya seperti itu. Tapi kalau sekali kedip rezeki Pak RT ya. Kedip kedua baru ya, baru dosa. Jangan kedip-kedip. Kemudian setelah itu membasuh kedua tangan ila mirfaqaini sampai siku sama. Setiap tetesan air yang asabi'ah yang menetes di jari-jari kita itu juga bagian dari melunturkan dosa batiniah kita. Tangan misalkan megang yang tidak ini kita misalkan gitu. Kemudian sama membasuh roksi, membasuh kepala kita, telinga kita, sama membersihkan secara batiniah. Kalau secara dohiron bersihin dari debu-debu, dari kotoran. Tapi secara batiniah tadi yang tadinya mendengar sesuatu yang nggak bagus kita bersihin sehingga terhindar dari pendengaran yang tidak bagus. Begitu juga kaki, tadinya melangkah ke yang nggak bagus, kita dibersihkan batiniah kita. Nah itu. Makanya setiap ba'da wudu jangan dilap. Wudu selesai, lap pakai handuk bersih. Apa biar bersih nih, biar nggak basah. Wah itu berarti belum ngaji, biar disolihin. Kalau sudah ngaji, biarin aja basah, biarin. Pas lagi mau sholat zuhur kok basah, kemudian baju kita lengan kita panjangin, basah, biarin. Siapa tahu air wudhu yang nempel di baju kita menjadi wasilah lunturnya baju-baju kita ini kalau kita dapat mungkin dari yang nggak baik, atau baju kita ini kita pakai di tempat yang nggak baik. Nah, batinan secara batinnya luntur dosa-dosanya. Gitu. Kemudian diriwayatkan juga dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau setelah wudu jangan langsung melakukan kegiatan, apakah itu kegiatan ibadah, sholat atau ibadah yang lain. Tapi berhenti sejenak, rafa'a wajhahu ila sama, lihat mata pandangan kita ke langit. Maksudnya ke langit itu pokoknya ke atas. Summa qara'a asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Tsumma qara'a surah Al-Qadar. Kemudian baca inna anzalna ila akhirih sekali. Baru kita sholat sunnah kah atau sholat yang lainnya kah. Jangan langsung wudu langsung seret masuk ke sini. Nah, kenapa? Fadilahnya banyak sekali, kemarin kita sudah terangkan. Itu tentang wudu. Selanjutnya hadis ke-14, anhu, masih dari siapa yang pertama? Dari Abi Hurairah, masih dari Abi Hurairah hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khams, salat yang kita kerjakan 5 waktu itu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, salat Jumat yang kita kerjakan dari hari Jumat satu ke Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain, mukaffiratun ma bainahunna idza ujtanibatil kabair, adalah menjadi penggugur dosa-dosa kita antara sholat itu, antara Jumatan itu, antara puasa itu tadi, idza ujtanibatil kabair, melunturkan dosa-dosa
kecil, ringan yang bukan dosa besar. Nah, jadi ternyata betul Pak. Contoh kita nunggu dari sholat maghrib ke sholat isya, bainahunna itu luntur dosa-dosa kita Pak. Ditambah kita ikut taklim, malaikat keliling di sini Pak. Makanya doanya harus yang baik-baik kan. Doanya harus yang baik-baik. Kenapa? Majalasa, kemudian intadhar bainas shalat was shalah, kufir malaikat ini nyatet doa kita, nyatet keinginan kita, nyatet harapan kita. Makanya setiap taklim ustaz selalu berkatanya yang baik, berdoanya yang baik, mudah-mudahan jamaahnya baik, kita baik, rezeki lancar dan sebagainya. Ya karena memang malaikat lagi ada di sini. Maksudnya malaikat yang khusus mencatat tentang keinginan-keinginan kita. Walaupun standby, malaikat ada di kanan kiri kita, ya kan? Malaikat pencatat amal baik, malaikat pencatat amal. Makanya setiap kita salam setelah salat bukan assalamu alaika, tapi ada jamak assalamu alaikum untuk malaikat di kanan saya dan untuk jamaah yang lainnya sebagai penanda sholat selesai. Begitu jadi sebelah kiri kita. Nah itu jadi seperti itu. Jadi sholat baina sholat gugurin dosa, Jumat baina Jumat gugurin dosa, puasa baina puasa Ramadan gugurin dosa, mukaffiratun dari dosa-dosa yang kecil. Terakhir udah mau isya. Anhu hadis ke-15 masih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yamkhullah bihil khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbahul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa antadhirus shalah ba'das shalah wa dzalikumur riba. Rawahu Muslim. Nah, sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ala adulukum ala ma yamkhullah. Rasulullah bersabda kepada sahabat yang lagi seperti ini, maukah kamu aku beritahu sesuatu hal yang bisa menghapus dosa-dosamu? Kata Rasulullah kepada sahabat. Ala adullukum ala ma yamkhullahu bihil khotoya. Maukah aku beritahu amalan-amalan yang bisa sehari-hari menghapus dosa kamu? Wa yarfa'u bihi ad-darajat, dan amalan itu bisa meningkatkan derajat kamu. Qalu, kata sahabat, bala ya Rasulullah. Sangat mau ya Rasulullah. Jadi bala itu tentu ya Rasulullah. Nah, gitu. Qala, apa itu amalan-amalan yang bisa melunturkan dosa-dosa kita sehari-hari, kemudian setiap harinya kita diangkat derajat kita. Derajat kan diangkat kan nggak hanya rezeki ya Pak ya. Kadang-kadang kita sama istri didengar, itu derajat. Kadang-kadang kita sama masyarakat aman-aman aja, itu derajat juga. Jadi derajat tidak hanya rezeki, kekuasaan, tidak, tapi sesuatu yang mudah, sesuatu yang kita diberikan kemudahan, itu termasuk. Apa itu? Yang pertama, isbahul wudu alal makarih. Apa itu amal yang bisa melunturkan dosa-dosa kita setiap harinya dan insya Allah mengangkat derajat kita kelak di surga? Isbahul wudu alal makarih, yaitu menjaga wudu di masa kesukaran, di masa kesulitan. Nah, tadi Pak D contohnya. Kita kerja kan, Mas, kerja kan kena kotoran, kena semen, kena pasir, kena ini, kena itu. Itu salah satu kesulitan. Tapi dia selalu menjaga wudu. Ini menjadi salah satu amalan yang diberikan Rasulullah supaya dibersihkan dosa kita sehari-hari. Mas, tenang Pak D. Kalau yang kayak saya cuma ngulang ngajar, nggak banyak kotornya Pak Eko ya. Apalagi kalau yang di kantor-kantor nggak banyak kotornya. Yes, tenang aja, gampang aja, udah bersih. Gitu. Tapi kalau yang kerjanya dengan kotor, kerjanya dengan sesuatu yang sulit, tapi dia tetap menjaga wudu,
dua dia dapat lunturin dosa-dosanya tiap hari. Yang kedua, warufi alahu darajat, diangkat derajatnya oleh Allah. Luar biasa nih Pak. Saya sama Pak Saudara, kalau lagi jam ini besok rajin saya wudu, kentut wudu lagi, terus gitu terus rajin. Ya, namanya master banyak berkelenya. Nah, itu yang pertama, menjaga wudu alal makari di setiap kesukaran. Begitu juga saat-saat ini tidur kan, kalau kita pengen tidur udah ngantuk terus wudu kan males Pak, sulit juga itu Pak. Maka sunnah Nabi sebelum tidur wudu, jaga wudu kita. Walaupun itu sulit, ngantuk wudu. Ntar kalau wudu jadi penter lagi gitu ya, jadi penter lagi Pak deh kan. Nah, tapi setelah belajar ini wudu dulu nggak apa-apa. Sambil wudu, kok penter? Kemarin sudah diajarin kan, baca qul 3 kali. Masih penter lagi, baca al-falaq sekali. Penter lagi, baca al-ikhlas, baca an-nas sekali. Penter lagi, baca ayat kursi sekali. Lama-lama tidur. Kalau yang tidur baca apa ya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Gitu. Ya, daripada kita mikirin utang, malah repot kalau baca-baca, pikirkan enak, istighfar. Nah, itu. Salah satu saat wudu yang rumit adalah, yang paling rumit adalah ya fi nisbil laili, di sepertiga malam. Susah Pak. Saya juga sama, Mas Tom bukan ahli tahajud, bukan. Angel, saya mah yang gampang-gampang Pak RT. Ikutin Pak RT. Coba wudu saat pagi, ntar jam 9 kentut, wudu lagi sambil duha. Ini gampang-gampang aja gitu. Kalau tahajud ya dihitung, bisa dihitung saya. Maksudnya sebulan sekali juga kali. Tapi kalau yang sudah sebulan, seminggu sekali atau setiap hari sekali tahajudnya, dapat 2, dapat 3 Pak. Pertama, dapat melunturkan dosa-dosanya di saat sepertiga malam wudu, lagi sepi-sepinya, lagi dingin-dinginnya, dia wudu, dosanya tiap hari dilunturkan, tiap hari derajatnya dinaikkan. Dan yang terakhir, mendapat, kalau bahasa anak sekarang, internet paket khusus. Jadi kalau ngirim pesan, kalau wifi-nya trouble kan lama itu Pak ya, muter nonton YouTube lama. Tapi kalau ini spotlight di sepertiga malam, kita lapor ke Allah, langsung internetnya klik, langsung. Jadi kalau saya ngirim ke Pak Sekjen, ngirim pesan tuh langsung biru, wah langsung nyampe ini berarti. Nah, Pak Sekjen lagi di rumah, langsung nyampe, langsung dibalas lagi ya. Gitu. Nah itu wudu yang pertama. Yang kedua apa? Karena ada 3. Wa kasratul khuta ilal masjid. Sering-sering melangkahkan kaki kita menuju masjid. Nah, masjid kan kalau memang kerjanya di tempat di dekat masjid sini, ya sering-sering melangkahkan kita ke masjid sini. Tempat kerja kita di sana, misalkan ada musola masjid saat zuhur asar, ke masjid, ke musola saat di sana. Lagi di jalan, misalkan maghrib, kok azan maghrib, jangan langsung pulang Pak, lagi di jalan. Ada pom bensin, balik ke pom bensin, masuk ke masjid, atau di tempat rest area yang memang ada masjidnya. Kenapa? Mendapatkan 2 keistimewaan, dilunturkan dosa-dosanya dalam perjalanan itu. Yang kedua, diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Ya, itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, nah ini yang sedang kita lakukan. Wantidharus shalah ba'das shalah, menunggu waktu sholat setelah sholat. Kalau kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu, kita hidup ini cuma nunggu sholat waktu sholat Pak, katanya gitu. Oh udah sholat zuhur, udah kita nunggu sholat asar, udah sholat asar nunggu lagi sholat maghrib. Nah ini oleh Rasulullah, wantadhirus shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat ba'da sholat. Bagaimana caranya Mas Tok? Nah bagaimana caranya? Caranya begini, kalau memang waktu luang mah nggak masalah. Contoh kita ini waktu luang menunggu maghrib ke isya, nah itu waktu luang. Tapi bagaimana kalau isya ke subuh, subuh ke dohor, dohor ke asar, asar ke maghrib? Gimana caranya Pak? Caranya adalah tadi,
niatkan dalam hati kita setelah zuhur, alhamdulillah ya Allah, saya sudah sholat zuhur. Mudah-mudahan Engkau beri umur panjang, beri kesehatan, beri keimanan, beri kesempatan menunggu sholat asar yang akan datang. Itu Pak. Sudah masuk ke sini Pak. Wantadhirus sholat ba'das sholat. Kalau sudah niat dalam hati seperti itu, kita mau kerja lagi, kita mau apa lagi, pas datang sholat asar azan, alhamdulillah ya Allah, dikasih kesempatan nunggu sholat asar. Nah, masya Allah, enak, indah sekali Pak, indah banget. Jangan, ya asar lagi, gue belum selesai kerjaan, jangan, gugur itu Pak, pahala tadi menunggu sholat pada sholat. Tapi kalau alhamdulillah sudah asar, gitu, itu luar biasa. Jadi itu hadis tentang kebaikan hari ini yang ringan-ringan aja. Satu, menjaga wudhu di saat apapun, baik kerja yang ringan maupun kerja yang berat. Yang kedua adalah sering-sering melangkahkan kaki ke masjid dimanapun, ya, di tempat sholat manapun. Dan yang ketiga adalah tadi meniatkan diri untuk menunggu sholat setelah sholat. Nah, sama Pak, besok saya pasti ingetin tuh ya, habis subuh ya Allah, alhamdulillah dikasih sholat subuh, tolong kasih kesempatan lagi, saya tunggu sholat duhur ya Allah, sambil kerja, sambil ini, sambil itu. Allahu Akbar duhur, alhamdulillah ya Allah, dikasih kesempatan nunggu ke sholat duhur ini sudah azan duhur. Wah, enak gitu kan. Besoknya sehari, 2 hari, 3 hari, besoknya lupa saya Pak. Sama. Tapi minimal sudah ada tabungan kita Pak, sudah ada tabungan. Itu yang ringan-ringan aja kita. Mudah-mudahan ngaji kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan juga menghapus dosa-dosa kita. Mari kita beristighfar 3 kali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar, yang hak datang dari Allah dan Rasulullah, yang hilaf, yang fakir datang dari saya pribadi. Wa afu minkum, Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.